Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rana Mulia Putri, yang kedua ada Adila Radia Indra, yang ketiga ada Lucy Jelita, serta yang terakhir ada Sari Rizky Ramadhani, akan menjelaskan materi mengenai pola asuh orang tua antara masyarakat rural dan masyarakat urban. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai latar belakang masalah kenapa kami angkat materi mengenai pola asuh orang tua antara masyarakat urban dan masyarakat rural ini. Mobilisasi sosial dan geografis serta akses pendidikan dan informasi yang lebih terbuka memungkinkan terjadinya globalisasi, yaitu pertukaran pandangan, pemikiran, dan aspek budaya lainnya, yang menyebabkan masyarakat urban Indonesia umumnya menerapkan gaya hidup dan pola pikir yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di kota besar. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi pola asuh orang tua urban. Orang tua di daerah metropolitan Jakarta seperti Jabodetabek, area perkotaan dengan penduduk terpadat Indonesia, cenderung terpengaruh oleh budaya barat dalam mengasuh dan menerapkan nilai budaya pada anaknya. Masyarakat barat menghayati budaya individualis yang menekankan kemandirian dan individualisme pada anggotanya. Anaknya dianggap sebagai individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan potensi di berbagai bidang yang perlu dikembangkan sejak dini. Pengasuhan otoritatif dianggap sebagai pola asuh yang efektif di budaya individualis. Kemudian penelitian Kuntoro dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa pada penelitian yang melibatkan 122 ibu di daerah megapolitan Jakarta mengindikasikan bahwa 98% ibu menganggap pola asuh otoritatif sebagai pola yang efektif dalam pengasuhan anaknya. Namun uniknya, para ibu itu tetap menghayati bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat kolektif. Nilai budaya kolektivisme yang biasanya lebih banyak ditemui pada masyarakat timur termasuk Asia cenderung memberikan penekanan kuat pada hubungan yang harmonis dan interdependen dengan budaya lain. Budaya ini umumnya terlihat pada masyarakat rural di Indonesia, di antaranya masyarakat tradisional Jawa dan Minangkabau. Kemudian nilai budaya kolektivisme ini dianggap lebih banyak ditemui pada masyarakat timur termasuk Asia, yang cenderung memberikan penekanan kuat pada hubungan yang harmonis dan interdependen dengan orang lain. Budaya ini umumnya terlihat pada masyarakat rural di Indonesia, di antaranya masyarakat tradisional Jawa dan Minangkabau. Dengan Jawa 95,2 juta jiwa dan Minangkabau 6,5 juta jiwa. Dari penjabaran di atas terlihat nilai kolektivisme dan individualisme dihayati secara padu oleh masyarakat urban dan masyarakat rural. Kedua nilai budaya ini nyatanya tidak dihayati secara eksklusif oleh masyarakat rural maupun urban di Indonesia. Tidak selalu budaya kolektivisme menjadi milik masyarakat rural dan budaya individualis hanya milik masyarakat urban. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa perbandingan kolektivisme dan individualisme pada masyarakat urban dan rural dapat bervariasi antar budaya, yang mengakibatkan munculnya perbedaan praktek pengasuhan yang mendominasi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda. Itulah penjelasan mengenai latar belakang masalah yang kami angkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian pola asuh orang tua. Menurut Petranto,
Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak, bersifat relatif, konsisten dari waktu ke waktu. Jenis-jenis pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh permisif. Ciri-cirinya kurang membimbing, kurang kontrol terhadap anak, tidak pernah menghukum atau memberi ganjaran pada anak lebih berperan daripada orang tua dan memberi kebebasan terhadap anak. Yang kedua, pola asuh otoriter. Ciri-cirinya yaitu kurang komunikasi, sangat berkuasa, suka menghukum, suka mengatur, suka memaksa, dan bersifat kaku. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Ciri-cirinya yaitu suka berdiskusi dengan anak, mendengarkan keluhan anak, memberikan tanggapan dan komunikasi yang baik dan tidak kaku atau luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Yang pertama, kepribadian orang tua. Setiap orang tua berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, intelijensi, sikap, dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensitivitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuh yang akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya. Yang ketiga, persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak mereka, maka mereka juga akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak-anak mereka. Apabila mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain. Baik, selanjutnya pola asuh masyarakat urban Jakarta dan masyarakat rural Jawa dan Bukit Tinggi. Pola asuh masyarakat urban Jakarta. Yang pertama, banyak terpengaruh oleh budaya barat yang individualis. Yang kedua, menerapkan pola asuh yang cenderung autonomi atau autoritatif, yaitu orang tua menekankan pada kemandirian dan individualisme anak. Yang ketiga, nilai budaya kolektivisme juga dihayati dalam keseharian masyarakat Jabodetabek dibandingkan dengan orang tua Jawa dan Bukit Tinggi. Hal ini dapat terlihat pada orang tua yang menunjukkan keterbukaan untuk berdiskusi dengan anaknya. Selanjutnya, pola asuh masyarakat rural Bukit Tinggi etnis Minangkabau. Yang pertama, pola asuh orang tua menekankan pada rasa saling menghargai dan sopan santun, rasa malu dan kontrol sosial kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, diajarkan saling menghargai bertujuan agar tercapai keharmonisan dalam pergaulan. Yang ketiga, masyarakat Bukit Tinggi ekspresif dalam berpendapat, berani untuk tampil beda, serta demokratis atau terbuka terhadap ide dan opini baru selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, cenderung bersikap otoriter atau conformity dalam hal pendidikan anaknya. Selanjutnya, pola asuh masyarakat urban Jakarta dan masyarakat rural Jawa dan Bukit Tinggi. Pada etnis Jawa tradisional, yang pertama, anak dituntut untuk mematuhi bimbingan dan arahan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, ayah memiliki peran dominan untuk menanamkan sopan santun dan disiplin pada anaknya agar dapat diterima dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, ibu cenderung berusaha menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Yang keempat, keharmonisan adalah nilai yang sangat penting pada masyarakat Jawa tradisional, walaupun implementasinya bisa beragam pada setiap subkultur. Yang kelima, pola asuh pada masyarakat Jawa Negaringgung lebih mengutamakan sikap ungguh-ungguh, yaitu sikap yang sopan. Dan yang terakhir, yang keenam, Jawa Mancanegari lebih mementingkan kualitas hubungan dalam berelasi dengan orang-orang di sekitarnya. Baiklah, saya Sari Rizky Ramadhani akan menyampaikan materi mengenai persamaan dan perbedaan pola asuh antara masyarakat urban atau Jakarta dengan masyarakat rural Jawa dan Bukit Tinggi. Persamaan pola asuh masyarakat urban Jakarta dengan masyarakat rural Jawa Bukit Tinggi. Pada masyarakat Jawa dan Minangkabau atau Bukit Tinggi, sama-sama menekankan pentingnya tata krama serta kepatuhan dan rasa hormat pada orang tua. Pola asuh masyarakat rural di Indonesia mengandung nilai budaya kolektivisme. Orang tua pada masyarakat urban metropolitan Jakarta atau Jabodetabek
juga menerapkan nilai budaya kolektivisme, juga dihayati dalam kesehariannya masyarakatnya. Hal ini didukung dengan penelitian dari Kuntoro, Peterson, dan Slaughter pada tahun 2017 pada 122 ibu di area megapolitan Jakarta mengindikasikan bahwa 98% ibu menganggap pola asuh otoritatif sebagai pola yang efektif dalam pengasuhan anaknya. Namun uniknya, para ibu tetap menghayati bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat kolektif. Selanjutnya, pada masyarakat rural atau Magelang, anak perlu meminta izin dan restu pada orang tua apabila mereka hendak melakukan dan memutuskan sesuatu, serta perlu untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Sama dengan masyarakat Minangkabau, walaupun anak memiliki keterbukaan dalam berdiskusi, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan pendapat dari pihak ketiga dalam mengambil keputusan. Masyarakat Minangkabau seperti di Bukit Tinggi mengajarkan bahwa harus memiliki keterbukaan terhadap ide dan opini baru selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Anak diberi kesempatan untuk menjadi kritis dan berani mengambil keputusan, serta bertanggung jawab terhadap pilihannya. Selain itu, perbedaan pola asuh masyarakat urban Jakarta dengan masyarakat rural Jawa dan Bukit Tinggi. Masyarakat Minangkabau cenderung bersikap otoriter atau conformity dalam hal pendidikan anaknya. Diana Baumrit dalam Yusuf tahun 2000 menyebut tipe orang tua otoritarian sebagai mereka yang mengutamakan kontrol dan kepatuhan tanpa syarat kepada anak mereka. Orang tua ini beranggapan bahwa semua yang telah ditetapkan harus mutlak dipatuhi oleh anak-anaknya, tanpa ada pengecualian sedikit pun, dan apabila anaknya melakukan pelanggaran terhadap ketetapan tersebut, mereka harus dihukum secara keras agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian selanjutnya, pola pengasuhan kelompok masyarakat rural lebih menunjukkan sikap konformiti, sedangkan urban lebih autonomi. Pola asuh yang cenderung autonomi ini yaitu orang tua menekankan pada kemandirian dan individualisme anak. Hal ini diungkapkan Triandis dalam Wiswanti 2020. Orang tua yang autoritatif ini kokoh dalam mempertahankan standar dan menjatuhkan hukuman yang bijaksana kepada anak ketika mereka melakukan kesalahan. Akan tetapi, dalam konteks yang hangat dan suportif, mereka juga memberi peringatan kepada anak tentang suatu tindakan yang dilakukannya, sehingga anak-anak mereka merasa sangat aman karena mereka mengetahui bahwa dirinya begitu dicintai oleh orang tuanya. Kemudian, perbedaan selanjutnya, pola asuh orang tua di masyarakat Jakarta yang merupakan masyarakat urban di mana pola asuh yang diterapkan cenderung mengarah pada budaya barat. Hal ini disampaikan oleh Riani dalam Wiswanti tahun 2020. Masyarakat barat menghayati budaya individualis yang menekankan kemandirian dan individualisme pada anggotanya. Anak dianggap sebagai individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan potensi di berbagai bidang yang perlu dikembangkan sejak dini. Pengasuhan otoritatif dianggap sebagai pola asuh yang efektif di budaya individualis. Orang tua Jabodetabek lebih menghayati budaya kolektivisme dalam hidup mereka dibandingkan orang tua Jawa dan Minangkabau, meskipun tetap menerapkan pengasuhan autonomi di kesehariannya. Orang tua menunjukkan keterbukaan untuk berdiskusi dengan anak, misalnya dalam menetapkan peraturan rumah yang disepakati bersama, serta mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anaknya, sambil tetap mengajarkan tata krama dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman.